Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidil mursalin Nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat yang saya hormati, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Sholawat dan juga salam semoga selalu tercurah bagi junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diakui sebagai umatnya, diizinkan untuk mengambil minum dari haudnya, dari telaganya, dan kita berbahagia dengan mendapat syafaatnya, syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa mulia akhlak seorang muslim, dan kemuliaan akhlak seorang muslim itu diteladankan betul oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga pewaris-pewarisnya, yaitu para ulama. Akhlak yang sangat luar biasa ditunjukkan oleh tadi disebut Hasan Al-Basri, salah satu ulama tabi'in. Beliau tidak hanya sekedar ulama tabi'in, bahkan beliau adalah imamul ulama, pemimpinnya para ulama di kalangan tabi'in, ya, penghulunya para ulama di kalangan tabi'in. Ada beliau, ada Ibnu Sirin, ya. Ketika kita dibandingkan dengan nun sewu, kaki empat biasanya apa ya? Guguk gitu. Ya. Marah napa mboten? Marah, tersinggung, ya. Marah, tersinggung, ya. Kalau orang baik, kalau orang meneladani Nabi, ketika hujatan itu ditujukan pada personal, ya, artinya dirinya, mungkin dia masih sangat bisa mengendalikan diri. Dia akan marah kalau yang diusik adalah agamanya. Dalam kasus tadi misalnya kalau disamakan, ya, ada yang disamakan dengan kambing, jenggotnya kayak jenggot wedhus misalnya. Iya Pak, ini Pak jenggot ini ada tutur gitu. Misalnya, saru banget itu ya, jenggot sunah-sunah kok dikarani jenggot wedhus. Ya kalau dia sedang menjelek-jelekan sunnah karena jenggot bagian daripada sunnah, kita wajib marah. Tapi kalau dia memang sedang mencela saya, ya secara personal, ya, jenggotan misalnya, ya nggak harus marah saya. Jawaban ulama kalau kasusnya seperti itu apa? Luar biasa. Misalnya, ya, jawabannya seperti ini. Kalau jenggot kambing itu di surga, sementara jenggotku ini di neraka, maka memang betul kambing itu lebih mulia dari saya, kayak gitu. Luar biasa kan jawabannya?
Jadi standarnya itu apa? Standarnya adalah keselamatan hakiki. Keselamatan hakiki itu adalah keselamatan di akhirat. Ya. Ketika orang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Nah, itulah keselamatan yang hakiki. Ya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Ya. Siapa yang dijauhkan dari neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga, itulah orang yang menang sebenarnya. Orang yang sukses sebenarnya. Jadi selalu yang kita tanamkan adalah itu. Apa kata orang, ya, yang penting saya baik sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau kita menjadi objek, menjadi apa? Sasaran kedoliman orang lain. Kita manage, ya. Kita olah bagaimana itu membawa kebaikan buat kita. Kan tadi kan sampai Hasan Al-Basri ngasih korma. Ini dicela malah ngasih hadiah gitu. Karena apa? Beliau bisa melihat dengan mata batinnya. Apa? Saya sedang diberi pahala oleh dia. Kalau dia punya pahala gitu ya. Saya sedang diberi pahala karena kamu telah ngasih pahala ke saya kasih hadiah nih, korma, silahkan ambil. Kalaulah dia tidak punya pahala, maka dia paling tidak mengurangi dosa saya, ya. Karena dia dosa saya dikurangi entah seberapa. Itu berarti keberuntungan bagi saya. Ini ketika kita menjadi objek, ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diwanti-wanti oleh Nabi adalah kalau kita sebagai pelaku, gitu. Kita yang dolim, itu yang akan disebut oleh Nabi sebagai orang yang apa? Muflis. Orang yang rugi, orang yang bangkrut. Atadruna manil muflis, ya. Rasulullah sedang bersama sahabat-sahabat, kemudian beliau memberikan kuis, memberikan pertanyaan. Pertanyaannya apa? Wahai sahabat-sahabat, kalian tahu apa tidak? Siapakah orang yang bangkrut itu? Ya, kalau bangkrut itu kalimat negatif, semua kita pasti tidak mau kan? Ya, ada yang mau bangkrut? Tidak ada. Sahabat refleks jawab, dikiranya ini persoalan dunia. Ya, jawaban sahabat refleks ke arah dunia. Al-muflisu fina man la dirhamalahu wala mata'. Ya. Yang bangkrut itu ya Rasulullah berarti orang yang hartanya habis. Kalau dia dagang berarti modalnya habis. Ya, barangnya habis, modalnya habis. Untungnya enggak ada, enggak bisa jualan lagi. Ya. Entong bebek, entong meri. Wis ora teng apa-apa maning, malah utangnya sing numpuk gitu. Wah, itu bangkrut. Ini gambaran secara umum orang ini direfleksikan oleh sahabat sebagai ya bagaimanapun juga sahabat adalah manusia begitu ya. Ini secara umum orang akan melihat kebangkrutan yang sangat nyata dunia. Rasulullah tidak menginginkan jawaban itu. Rasulullah mengatakan, meluruskan apa yang difahami oleh para sahabat. Innal muflisa min ummati. Sesungguhnya orang yang benar-benar rugi di antara umatku adalah man ya'ti yaumal qiyamati bisolat. Ya. Orang yang datang pada hari kiamat nanti dengan membawa pahala Pak salat. Wasyam dengan membawa pahala puasa, wazakat dengan membawa pahala zakat. Berarti siapa dia, muslim apa bukan? Menjalankan agama apa tidak? Menjalankan agama. Dia punya pahala kok dari salatnya. Berarti salatnya benar. Buktinya benar apa? Dapat pahala. Dia dapat pahala dari puasanya.
Berarti puasanya juga benar. Mungkin tidak hanya yang wajib, yang sunnah 3 hari setiap bulan, 6 hari di bulan Syawal, Senin, Kamis, ya, bahkan mungkin ada yang Daud. Ya. Dan benar puasanya, dapat pahala dari puasanya. Wa zakah, dia juga keluarkan zakat, dia dapat pahala dari zakatnya. Pahalanya banyak dari amal soleh yang dia lakukan. Tapi ingat, wayati ini waqad syatama hadza. Tapi selain itu juga dia ketika di dunia suka mencela. Ini berarti dosa apa? Dosa lisan, ya. Suka ngelek-elek, suka ngolok-olok, ya. Mencaci, mencerca, mencela orang lain. Kayak yua-yua gitu. Ya Bu ya, kowe ngelek-elek ya. Nah, itu. Padahal orang apik gitu, orang baik ya, dia elek-elek. Kalaulah nyata seperti itu juga tetap nggak boleh. Waqad syatama hadza, ya, mencela. Kemudian wa qadzafa hadza. Qadzafa itu qadzaf itu melempar. Maksudnya melempar itu melempar tuduhan. Ini bahaya sekali. Dalam bahasa kita fitnah, ya, memfitnah, mengatakan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, ini namanya qadzaf, menuduh yang tidak. Sampai pada yang paling besar adalah menuduh melakukan perbuatan zina. Padahal wanita baik-baik. Ya, dituduh seperti itu. Nah, kalau ada orang sampai melakukan tuduhan tadi yang kecil, ya, menuduh orang baik-baik, wanita baik-baik atau laki-laki baik-baik, ya, saya loh curiga sama dia gitu. Terus dikuatkan, ya, apa yang dia katakan dengan bukti-bukti begini, ya, yang ujungnya menggiring orang untuk mengatakan iya ya, jangan-jangan, ya, gitu. Ada sesuatu, jangan-jangan dia nggak beres. Nah, jangan-jangan benar dia ada main dengan dia. Padahal tidak ada apa-apa. Nah, tuduhan atau qadzaf ini, jarimatul qadzaf dalam syariat Islam itu nanti hukumannya adalah dicambuk 80 kali, ya, untuk menghapus dosanya agar tidak ketemu di akhirat. Dia harus siap dicambuk 80 kali. Ini dulu pernah kejadian di zamannya Imam Malik. Ada seorang perempuan tukang memandikan jenazah, ya. Saat dia memandikan jenazah, jenazahnya perempuan, ya. Pas membersihkan bagian kemaluannya, nun sewu, ya, dia mengatakan bahwa kemaluan ini telah melakukan sesuatu, intinya kayak gitu. Dia menuduh berzina gitulah intinya. Begitu dia mengatakan itu, tangannya nempel, nggak bisa dicabut. Ya, nempel itu nggak bisa dicabut, kayak dihukum gitu. Nah, kejadian-kejadian ini untuk jadi pelajaran. Di zaman Rasul kejadian seperti ini sering, ya, atau beberapa kali terjadi. Ada orang mengatakan tidak bisa makan dengan, kamu nggak bisa makan dengan tangan kananmu gitu. Tangan kananku susah. Itu langsung keple itu tangan kanannya, langsung lumpuh. Ya. Tadinya sebenarnya bisa, tapi dia makan dengan tangan kiri. Kemudian ketika ditegur, dia ngeyel gitu. Seketika dihukum tangannya lumpuh yang kanan. Ini kalau hukuman itu langsung diturunkan, kira-kira orang-orang taat semua apa tidak? Ya, ini kan jadi ujiannya kurang menarik gitu ya. Dapat ini langsung dihukum, dapat ini langsung dihukum. Selain tidak menarik nanti, ya, semuanya nanti akan kena hukuman, semuanya bisa nggak ada yang semuanya jadi cacat gitu. Bahkan mungkin binasa semuanya. Ini intinya kejadian buat pelajaran kita yang masih hidup. Tangannya nempel, bingung kan, heboh ini kenapa ya kayak gitu.
Nah, seorang alim paham. Kayaknya ini nih gitu masalahnya. Nah, ternyata benar. Dia menuduh. Ya, terus apa cara melepasnya bagaimana? Hukum. Ya. Hukum dia cambuk 80 kali gitu. Itu hukuman qadzaf. Cambuk 80 kali das lepas. Ya udah, dosanya selesai, lepas. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tentang qadzaf ya. Wa akala mala hada. Kemudian memakan hartanya fulan. Ya. Ini perkara yang akhir zaman itu banyak sekali terjadi pada kaum muslimin. Kalau orang di luar Islam ya bukan urusan kita. Ini keprihatinan di tengah kaum muslimin, bagaimana orang itu tidak begitu sensitif, tidak begitu peka ya, dengan harta-harta haram. Ya. Ya'ti 'ala nasi zamanun la yubalul mar'u ya. Ma akhadha minhu, la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halal amil haram. Akan datang suatu masa di mana orang itu tidak peduli ya, tidak sensitif untuk memperoleh harta. Apakah dari yang halal, apakah juga dari yang haram ya. Pokoknya dapat. Nah, ada riba, ada menipu, ada riswah. Riswah apa? Suap ya. Suap, hati-hati nih ya. Serangan fajar itu termasuk suap apa bukan? Nah, hati-hati ini. Sebentar lagi musimnya. Nah, ini makan harta orang lain, kedzaliman terhadap orang lain. Lo riba kan suka sama suka. Kemudian suap juga saya dikasih suka-suka kok kayak gitu. Ya. Nah, itu mungkin suka-sukanya iya, tapi kalau sudah haram tidak bisa dinetralisir dengan saling ridho gitu ya. Zina itu kalau saling ridho juga tetap zina gitu. Ikhwas sekalian, azanallahu wa yakum ajmain. Hati-hati dengan harta. Di tengah-tengah keluarga biasanya masalah warisan ya. Jangan sampai karena kesenangan kita sesaat itu ya, itu akan menghancurkan kita, menyengsarakan kita berabad-abad. Ini masalah warisan. Belajar masalah warisan biar yang saya dapatkan betul-betul benar ya. Betul-betul halal. Ini memang bagian saya. Nah, kalau melampaui melebihi berarti ada hak orang lain di situ. Dan orang lain itu bukan orang lain itu saudara masih gitu ya. Masa tega kita mengambil bagian dari saudara kita sendiri. Dolim terhadap saudara kita sendiri. Dolim pada orang lain aja enggak boleh. Ini dolim pada saudara sendiri. Na'udzubillah, subhanallah. Ini masalah warisan kan kayak gitu kan, sama-sama keluarga gitu. Ya. Ini wa akala malahada wa safaka damahada. Kemudian menumpahkan darah fulan, melukai atau bahkan sampai membunuh, wa darabahada. Kemudian apa? Membunuh, memukul, menyakiti. Fayu'tu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Kalau kita menjadi pelaku, menjadi fa'il ya. Sebagai orang yang zalim, kita punya pahala dari salat kita, dari puasa kita, dari zakat kita, nanti bisa-bisa habis. Ya. Pahala kita diberikan pada orang-orang yang kita dolimi. Allah akan ngambil ini pahalanya, kamu tak ambil, kasihkan dia. Kenapa? Kamu pernah dolim sama dia. Ya. Kamu dolim lagi sama dia, pahalamu tak ambil lagi, tak tambahkan, tak kasihkan ke dia. Terus seperti itu, kalau banyak sekali dolimnya, akhirnya pahalanya habis. Ya, punya pahala banyak, habis karena dolimnya banyak, lisannya tajam. Ya, tangannya galak nakal, kakinya ya ke tempat-tempat maksiat, habis. Ya.
Nah, kalau habis berarti sudah selesai? Tidak. Orang-orang yang dolim, yang di kita dolimi itu harus dapat hak. Kalau nggak dapat pahala dari orang yang mendoliminya, maka dosanya dia akan dikurangi, ditambahkan pada orang yang mendoliminya. Itu. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaihi ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi tsumma turiha finnar. Nah, itu dosa-dosa orang kita zalimi dikurangi, ditambahkan ke kita. Bukan tambah banyak pahala, pahala kita diambil, bahkan ditambah dosa. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat orang yang bangkrut. Ya. Jadi intinya apa? Zalim, ya. Intinya adalah kezaliman. Jangan sampai kita zalim kepada saudara-saudara kita. Ada saudara-saudara kita yang sedang berjuang, kemudian kita cibir. Oh, itu salah mereka. Harusnya enggak usah macam-macam, diem aja. Itu kan efeknya jadi begini begitu. Saudara-saudara kita sedang berjuang, mempertaruhkan nyawa, mempertaruhkan kenyamanan, itu ya. Kemudian ada di kalangan kita yang mencibir. Zalim tidak kita. Ya, bukannya kita membantu, ya. Ini zalim. Ifa sekalian anzanallahu wa iyyakum ajmain. Ini nyinggung tadi ya, tadi disinggung ya Palestina misalnya, ya. Ya kemarin kan ceritanya tiba-tiba Hamas itu ya melakukan serangan. Efeknya apa? Yahudi, Zionis balas dengan serangan yang lebih dahsyat. Ya, ribuan nyawa melayang umat Islam ini. Kemudian ada yang nyalah-nyalahkan. Ya. Nyalahkan gimana? Karena mendahului istilahnya, ya akhirnya dibalas begitu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendudukan Zionis Yahudi atau Yahudi ya, terhadap wilayah Palestina itu kan sudah berjalan lama. Sejak kapan? Lama banget sampai akhirnya mereka berani memerdekakan ya, setelah pasca perang dunia itu intinya ya. Akhirnya mereka berani memproklamirkan ya, berdirinya negara yang mereka namai dengan negara Israel ya. Ya, negara Yahudi mereka namai negara Israel ya. Pada tahun 48. Ya, kalau kita lihat 48-nya saja sampai sekarang udah berapa? 48 sampai sekarang sudah berapa tahun? Sudah 70-an tahun kan? Ya. Apa yang mereka lakukan? Mereka terus mencaplok wilayah-wilayah umat Islam. Ya, menggusur, bangunan-bangunan digusur ya. Tidak hanya itu, ya, mereka ya menyakiti secara fisik jelas, bahkan merenggut kehormatan-kehormatan wanita-wanita muslimah. Mereka tidak mempedulikan ini perempuan, ini bayi, ini anak ya. Nah, itu yang dilakukan bertahun-tahun. Memang tidak setiap saat, nanti meletup. Ya. Kalau kemudian saudara-saudara kita melakukan persiapan, ya, kemudian mereka berhasil menemukan momen menimbulkan kerugian di pihak orang-orang Yahudi tadi, itu kan bagus. Ya. Meskipun efek balasannya ya lumayan memang. Tapi apapun yang menimpa umat Islam, ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah kebaikan insyaallah ya. Jadi kalau akhirnya diserang balik kemudian jatuh banyak korban, itu kebaikan buat siapa? Buat Islam juga. Lihat surat An-Nisa ayat 104. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Jangan merasa lemah untuk mengejar musuh. Ya. Jangan merasa lemah untuk mengejar musuh. Di sana siapa? Yahudi.
walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Ya. Mereka itu pasti akan selalu memusuhi kita. Itu pasti. As-sira bainal haq wal batil madian ila yaumil qiyamah. Ya, madin ila yaumil qiyamah. Peperangan antara hak dengan batil itu akan terus ada sampai hari kiamat. Pasti itu. Al-Qur'an sudah jelas, mereka tidak akan ridho ya, pada kita umat Islam sampai kita mau mengikuti mereka. Jadi yang harus dilakukan oleh umat Islam apa? Ya paling tidak mengimbangi gitu. Jangan sampai mereka melakukan kedoliman, kemudian kita tidak bisa melakukan apa-apa. Ya. Kalau bisa umat Islam unggul, karena apa? Dengan unggulnya umat Islam, maka syariat-syariat, ajaran-ajaran Islam ini bisa diberlakukan dan ajaran Islam pasti adil. Ini kan hoax di mana-mana ya. Mereka buat-buat video untuk menjatuhkan para pejuang-pejuang Islam. Ya membunuh anak-anak misalnya gitu. Itu kan semua propaganda. Ya. Yang terjadi bagaimana? Pasukan Islam ya, melindungi warga Yahudi dari kalangan wanita, anak-anak yang dilepaskan begitu kan? Iya. Nggak disakiti mereka. Maka tenang kalau Islam yang lagi di atas, yang lain mestinya tenang. Ya, nggak akan didolimi insyaallah itu ya. Ifatifillah hazanallahu wa yakum ajmain. Kembali ke ayat. In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Ya. Kalau kalian merasa sakit, ya. Kalau kalian merasa sakit, kalian umat Islam karena mengejar musuh. Ya. Fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Mereka juga sakit. Ya. Mereka ketakutan luar biasa. Ya. Mereka dihantui oleh perasaan-perasaan, maka ada salah satu camp atau apa yang suruh menghadapi nggak mau. Ya, mereka berontak ya, melawan, nggak mau berangkat, takut mati mereka. Nah bedanya apa? Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Ya. Dan kalian mempunyai harapan dari Allah, sementara mereka tidak punya harapan apa-apa. Ya. Kalau mereka mati sudah ketemu siksa. Sedangkan kalian mati bukan mati, tapi kalian mati untuk hidup mulia, hidup dalam kenikmatan. Nah, ini yang dibangun oleh masyarakat Palestina terhadap anak-anak mereka, terhadap keluarga mereka. Jadi masing-masing itu siap ya. Mana dulu yang mati itu masing-masing siap. Kan ada video itu. Mak-mak dengar suaminya meninggal, apa yang ucapkan? Alhamdulillah. Alhamdulillah suami saya syahid. Alhamdulillah suami saya syahid. Sedih-sedih, nangis-nangis. Tapi alhamdulillah. Ya. Ditemui anak perempuannya, nak bapakmu syahid. Alhamdulillah. Masya Allah. Kayak gitu. Bapak-bapak yang anaknya syahid, dia juga alhamdulillah punya tabungan. Tabungan apa? Di surga itu kan. Ya. Ihfafillah ya. Jadi mereka sudah sangat siap dengan kondisi seperti itu insyaallah. Ini orang-orang yang ada di Gaza. Mereka berjuang demi kita. Demi mewakili istilahnya umat Islam. Kenapa? Kewajiban menjaga Al-Aqsa adalah kewajiban umat Islam semuanya. Kita merasa telah menjaga Al-Aqsa apa belum? Tidak kan? Ya. Mikir juga tidak. Padahal Al-Aqsa ya jelas tidak bisa dipisahkan dengan umat Islam. Ya. Memang Nabi kita tidak langsung di sana. Nabi kita di Mekah, Madinah. Tapi Al-Aqsa merupakan kiblat pertama umat Islam. Al-Aqsa, Palestina adalah singgahan terminal pertama Isra Rasulullah SAW ya, untuk bertolak Mi'raj ya, ke Sidratil Muntaha. Nah, antara Rasul SAW dengan nabi-nabi sebelumnya, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Musa alaihissalam,
itu adalah kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan semua saudara. Jadi Palestina adalah milik umat bertauhid aslinya, ya. Siapapun itu milik orang yang bertauhid. Innal ardo lillah, bumi ini milik siapa? Miliknya siapa bumi itu? Milik Allah. Bumi itu milik Allah. Yurithuha mayasha min ibadihi, akan diwariskan kepada yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Yang punya hak asli untuk tinggal di bumi itu aslinya umat bertauhid, ya. Pengikut para nabi, aslinya seperti itu. Orang-orang kafir itu numpang berarti bonceng. Ya kan, pertama manusia yang menghuni bumi siapa? Nabi Adam. Bertauhid apa tidak? Muslim, bertauhid. Ketika berkembang kekafiran, kemusyrikan, nanti dihapus, dimusnahkan mereka semua. Dalam peristiwa apa? Banjir Nuh, ya. Habis semua, yang tersisa siapa? Orang Islam. Ya. Kemudian nanti muncul di bagian selatan Arab, di Ahqaf, kaum namanya kaum Ad. Ya, begitu mereka macam-macam muncul kafiran, langsung Allah musnahkan mereka, habis. Ya. Nah, sisa-sisanya nanti pindah ke arah utara, ke Hijr, kaum Tsamud. Ya. Begitu mereka melakukan kerusakan, kekafiran, langsung dibantai lagi, dihabisin lagi. Jadi dipersiapkan untuk orang-orang bertauhid sebenarnya. Nah, tapi orang-orang kafir muncul kenapa? Yaitu sebagai fitnah, sebagai ujian bagi orang-orang bertauhid. Biar surganya itu tidak gratis itu ya. Enak banget mlebu surga gratisan itu. Jadi harus ada ujian-ujian. Munculnya orang-orang beriman sebagai ujian. Munculnya orang-orang kafir sebagai ujian bagi orang yang beriman. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sedang terjadi di Palestina hari ini. Kita paling tidak ikut punya perhatian itu ya. Ikut mengkanter kalau ada hoax-hoax, harus jelas pembelaan kita. Ini adalah Yaumul Furqan. Yaumul Furqan itu apa? Hari pembeda, ya. Perang itu adalah Yaumul Furqan. Yaumal taqal jam'an. Hari di mana dua pasukan bertemu, pasukan hak dengan pasukan batil. Ya. Jadi kita harus punya pembelaan paling tidak. Kalau kita tidak terlibat langsung di situ, kita mau bela di mana gitu. Ketika kita menuduh, mencibir, ya, menyalahkan teman kita sendiri, itu berarti sepertinya kita ada di pihak lawan. Naudzubillah. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pertama masalah pembelaan. Yang kedua, apa yang bisa kita lakukan, doa-doa kita untuk mereka, ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah ya bantuan finansial kalau bisa. Ya banyak lembaga-lembaga, tidak hanya satu pintu, tapi banyak pintu, insyaallah. Insyaallah bisa sampai. Ya, celah-celah itu ada bisa sampai. Ya buktinya kita muslim di sana bisa bikin rumah sakit, ya, bisa memberikan santunan-santunan pada janda-janda, membuka lembaga-lembaga pendidikan termasuk, ya. Ya, orang-orang di Gaza itu ya selain tadi kesiapan mereka untuk menyebut syahadah, menyebut kematian, ya. Ya. Di sana kan tidak ada hiburan-hiburan seperti kita itu, ya. Itu asiknya itu ya, maksudnya memang sangat menantang, artinya nyawa gampang banget melayang seolah di sana, ya. Tapi sisi-sisi kebaikan lain itu sendiri kebaikan, ya, karena syahadah. Sisi-sisi kebaikan lain di sana itu nggak ada hiburan. Ya. Hiburan kan identik dengan dosa kan, dengan kemaksiatan. Di sana nggak ada. Ya. Jadi kalau musim-musim libur bukan piknik, bukan wisata, ke masjid. Nah, masjid itu sebagai tempat
wisata mereka, kumpul rame-rame gitu ya. Apa yang dilakukan rata-rata? Mereka gunakan untuk menghafal Al-Quran. Jadi rata-rata anak Gaza itu hafid. Ya. Mereka punya sistem bagaimana hafid secara kilat. Ya. 40 hari hafal Quran, 4 bulan hafal Quran, kayak gitu. Ya karena tidak bising dengan hiruk pikuk dunia ya lebih mudah gitu. Dengan racun-racun dunia gitu lebih mudah. Kenapa? Karena mereka yakin dengan generasi Quran itu mereka akan memperoleh kemenangan atau diberi kemenangan. Salah satu tokoh pejuang Palestina ya ketika ditanya kapan kira-kira Zionis itu bisa hancur atau umat Islam bisa meraih kemenangan. Ya, kapan kira-kira? Jawabannya ya walau alam ya. Walau alam. Tapi walau alamnya itu ada kira-kira ada patokan apa tidak? Nah, beliau mengatakan bahwa perubahan generasi itu durasinya ya itu per 40 tahun. Ini sebagaimana Nabi Musa alaihi salam mendidik Bani Israel setelah mereka dikeluarkan dari perbudakan Fir'aun di negeri Kipti ya. Kan Bani Israel ini dijanjikan untuk masuk ke Palestina ya. Tapi mereka tidak mau ya. Itu dijanjikan betul untuk masuk ke wilayah Palestina ya. Tapi mereka sendiri tidak mau. Waqulna min ba'dihi li Bani Israil uskunul ardha gitu. Mereka belum punya nyali untuk berperang ya. Karena saat itu Palestina dihuni oleh orang-orang kafir yang gagah-gagah kuat ya. Orang-orang Amalika, orang-orang Kananiun. Mereka ngeper, nggak punya mental untuk berperang. Padahal asal mau berperang Allah janji akan menang gitu. Beri kemenangan pada mereka. Mereka nggak mau. Akhirnya mereka tertahan, tidak bisa masuk Palestina ya. Berapa lama? Arba'ina sanah, 40 tahun. Itulah masa Nabi Musa alaihissalam mendidik mereka. Lahir generasi-generasi yang hebat, generasi-generasi yang beriman, pemberani. Sayangnya Nabi Musa meninggal duluan ya sebelum berhasil masuk ke Palestina. Tapi setelah Nabi Musa meninggal diganti oleh nabi setelahnya Yusha ibn Nun. Nah, kemudian bersama Yusha ibn Nun mereka berani untuk berperang merebut Palestina dari tangan orang-orang kafir. Akhirnya mereka menang dan memakmurkan bumi Palestina itu dengan tauhid. Siapa? Bani Israel memang. Bani Israel itu siapa sih? Bani Israel itu anaknya Nabi Yakub alaihissalam. Yakub itu nama lainnya atau gelarnya Israel. Bani Israel berarti Bani Yakub. Mereka lahir bukan di Palestina. Karena Nabi Yakub itu dia lahir di Palestina tapi pindah ke daerah Haran, perbatasan antara Irak dengan Syria. Kemudian di situ dia berkeluarga, punya 4 istri, punya 12 anak. Lahirnya bukan di Palestina. Setelah itu baru pindah ke Palestina. Di Palestina tidak lama pindah ke Mesir. Ketika Yusuf dapat jabatan penting di Mesir, ya kemudian seluruh keluarganya pindah ke Mesir. Berarti mereka bukan lahir di Palestina, mereka di Palestina sebentar, kemudian meninggalkan Palestina pindah ke Mesir, kemudian di Mesir akhirnya mereka jadi budak. Ya, setelah lama-lama, kenapa jadi budak? Setiap kali mereka jauh dari ajaran Allah mereka akan dihinakan. Ya. Akhirnya mereka jadi budak. Tapi Allah sayang mereka. Allah utus di tengah-tengah mereka Nabi Musa yang berhasil menyelamatkan mereka dari perbudakan Fir'aun. Nah, disuruh masuk Palestina nggak mau. Jadi sebenarnya aneh kalau mereka mengklaim-klaim Palestina itu. Tapi ala kulli hal ada memang kaitan mereka dengan tanah Palestina. Ya, ini Bani Israilnya seperti itu.
Nah, di zaman Yusa tadi mereka berhasil di situ, kemudian terus menerus sampai nanti ada Raja Tolut, ada Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, ya. Banyak nabi-nabi di situ. Begitu mereka turun lagi jauh dari agama, Allah hinakan kembali mereka. Allah utus raja kafir dari Irak, namanya Bukhtanasr, menyerang Palestina, dihancurkan Palestina sehancur-hancurnya itu. Orang Yahudi terusir kemana-mana. Tapi nanti akhirnya mereka berhasil kembali lagi ke Palestina. Ya. Sampai zamannya Nabi Isa, sebelumnya Zakaria, Yahya itu nabi-nabi terakhir dari kalangan Bani Israel. Kemudian muncul Nasrani, ya, Injil Nabi Isa alaihissalam yang awalnya mendapatkan perlawanan tapi akhirnya menjadi agama yang mendominasi, gitu ya, di daerah situ, sampai nanti akhirnya dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau meninggal diteruskan oleh Abu Bakar. Kemudian di zaman Umar ibn Khattab wilayah tersebut bisa dikuasai oleh umat Islam. Di Palestina itu jantung dunia ibaratnya. Kalau pusat dunia di mana? Pusatnya di Mekah, Ummul Qura. Tapi jantungnya dunia di mana? Di Palestina. Ya. Palestina itu bagian daripada wilayah Syam. Ya. Wilayah yang mencakup Palestina, Lebanon, Syria, Yordania. Ya. Ini 4 negara. Ya, sekarang jadi 4 negara. Ya. Itu namanya Syam, wilayah Syam. Yang paling menonjol adalah Palestina. Kenapa? Disitulah pusat peradaban. Ya, para nabi di situ, kemudian Masjidil Aqsa di situ. Kemudian tempat itu secara geografis itu menghubungkan 3 benua. Ya. Benua Asia, benua Afrika, Mesir itu ya. Kemudian benua Eropa, ya, Laut Mediterania. Jadi wilayah sangat strategis. Makanya ya akhirnya kemudian mereka faham, ya, merebut, ya, bagaimana bisa kembali, ya, menempati tempat tersebut. Ya. Dan ini wallahu a'lam bishawab ada kaitan dengan surat Al-Isra ayat 104. Apa bunyinya? Wa qulna min ba'dihi li bani Israil uskunul ardo fa idza jaa wa'dul akhirati ji'na bikum lafifa. Orang-orang Bani Israil itu disebut dalam surat Al-Isra ayat awal-awal itu akan melakukan 2 kali kerusakan. Begitu mereka melakukan kerusakan pertama, Allah hukum mereka dengan didatangkan, wallahu alam, ya, banyak versi, tapi diantaranya satu versinya adalah Bukhtanasr tadi. Ya. Mereka membuat kedoliman, akhirnya Allah hukum mereka dengan apa? Dihancurkan oleh tentaranya Bukhtanasr. Ya. Wallahu alam, apakah itu betul? Yang pertama, intinya salah satu pendapat mengatakan seperti itu. Kemudian nanti mereka akan melakukan kerusakan lagi. Dan nanti mereka akan mendapatkan hukuman kembali. Nah, pada hukuman yang kedua itu Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dalam surat Al-Isra ayat 104 itu ji'na bikum lafifa. Mereka akan dikumpulkan di suatu tempat, ya. Di mana mereka ngumpul sekarang setelah mereka tercerai-berai. Kan tercerai-berai itu kan di mana-mana. Akhirnya mereka ngumpul sekarang di mana? Ya di tanah Palestina itu. Mereka menjajah orang-orang Palestina yang tadinya itu cuma ada sekitar 6% dari wilayah Palestina. Mereka terus mencaplok, ya, menggusur sampai sekarang itu wilayah yang dikuasai oleh mereka sekitar 85%. Umat Islam hanya menempati wilayah sekitar 15% dan itu pun terbagi menjadi 2. Yang satu di Gaza, yang tepi laut itu, kemudian yang satunya di West Bank, di tepi barat. Ya. Ini tragis sekali yang dialami oleh umat Islam, tapi itulah bagian daripada tilkal ayam nudawiluha. Itulah hari-hari Allah pergilirkan.
kadang di atas, kadang di bawah. Orang-orang yang berkuasa atas Palestina berarti sedang di atas, entah benar entah tidak. Ya. Itu dulu orang-orang Amalikoh, Kananiun, berarti mereka sedang kuat. Kemudian dikalahkan oleh Bani Israel, berarti Bani Israel sedang kuat. Ya, kemudian Bani Israel dikalahkan oleh Nebukadnezar, berarti Nebukadnezar sedang kuat. Ya, Nebukadnezar dikalahkan lagi oleh raja dari Iran, ya, dari Persia, ya, bukan Iran saat itu, Persia. Ya. Ya, berarti dia yang sedang kuat. Ya. Kemudian nanti muncul kekuatan Romawi, ya, yang telah mengakui Kristen sebagai agama mereka, ya berarti mereka sedang kuat. Nah, kemudian nanti mereka dikalahkan oleh umat Islam pada zamannya Umar, berarti umat Islam sedang kuat. Ya. Nanti direbut kembali oleh umat Nasrani, ya. Berarti Nasrani sedang kuat. Nanti direbut kembali oleh umat Islam zamannya siapa? Salahuddin Al-Ayyubi, terus sampai pada Turki Utsmani. Wilayah itu masih dalam pangkuan umat Islam. Kemudian Turki Utsmani kalah dalam perang dunia, Inggris, ya, masuk meminta itu sebagai wilayah tempat kumpulnya orang-orang Yahudi. Ya, 6% tadi sekarang sudah 85%. Mereka ngumpul di situ. Bisa jadi itu adalah pertanda akan kehancuran mereka sebenarnya. Jadi umat Islam artinya dalam keadaan lemah saat ini tetap optimis. Pada saatnya, ya, umat Islam akan diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, ya. Karena janjinya sudah jelas, ya. Janjinya jelas. Nanti umat Islam akan ada kayak kehilafahan masa Khulafaur Rasyidin itu. Masanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nanti di akhir zaman akan ada seperti itu. Ada sosok yang sangat fenomenal akan muncul di akhir zaman. Siapa? Al-Mahdi, ya. Pemimpin umat Islam. Saat itu nanti muncul dari Yahudi, ya. Siapa tokohnya? Dajjal, ya. Jadi hari itu jelas sekali. Hatta yasira ila fustatain, ya. Sehingga manusia terbagi hanya menjadi dua kubu. Fustatu iman la nifaqo fi wa fustatu nifaq la imana fi, ya. Kelompok iman, kelompok mumin, tidak ada orang munafik di situ. Kemudian kelompok orang-orang munafik, orang-orang kafir, tidak ada orang beriman di situ. Ya, kita mau pilih mana nih? Ini sudah ujian-ujian, kita mau pilih barisan yang mana? Ya, Hizbullah apa Hizbus Syaitan gitu, ya. Nanti sampai pada puncaknya di sana ada Al-Mahdi, di sana ada Dajjal. Kita mau ikut siapa? Ya. Kalau memerangi Al-Mahdi, benci Al-Mahdi, berarti jadi pengikut Dajjal itu otomatis tuh, ya. Dan pasukan Islam pasti menang. Wal akibatu lil muttaqin. Kalaulah belum menang, itu hanya dunia. Mereka akan menang di akhirat. Mati ya syahadah gitu kan. Kemudian penderitaan-penderitaan yang mereka rasakan itu adalah kemuliaan derajat di sisi Allah. Itu adalah pengurangan akan dosa-dosa. Jadi semua umat Islam itu selalu baik insya Allah. Dalam keadaan apapun. Di atas, di bawah, di tengah, ya, mau dimanapun. Selagi kita beriman, itu adalah kebaikan buat kita. Jadi nggak usah berkecil hati. Tinggal kita kalau lagi seperti ini apa yang kita lakukan, gitu ya. Kalau lagi di atas apa yang kita lakukan, kan kayak gitu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan yang sedang bergejolak, ya. Apakah mereka aslinya punya hak atas wilayah tersebut? Ya kalau kita lihat tadi sejarahnya, mereka lahir tidak di situ, mereka di situ sebentar kemudian ditinggalkan, mereka suruh masuk nggak mau, ya. Ya kalau mereka beriman punya hak jelas, itu ya orang-orang beriman punya hak. Begitu mereka jauh dari keimanan akan dihinakan, ya, tercerai-berai kembali. Jadi Bani Israel itu kan 12 suku tadi. 12 suku ini akarnya kalau semakin ke sini kan semakin pudar gitu.
Nah, yang paling menonjol berarti suku Yahuda. Nanti ada Yahuda sama Lawe itu yang paling menonjol. Nah, nama Yahudi seolah-olah mewakili daripada Bani Israel secara umum. Apakah mereka orang jahat semua? Ya, kalau secara kita lihat tadi sejarah, saya tanya, Nabi yang paling banyak umatnya Nabi siapa? Nabi Muhammad. Yang kedua Nabi siapa? Yang kedua Nabi Musa. Nabi yang paling banyak umatnya yang kedua adalah Nabi Musa. Siapa umatnya Nabi Musa? Bani Israel. Berarti Bani Israel banyak yang masuk surga? Banyak banget. Berarti mereka baik-baik? Ya banyak yang baik. Loh, nabi-nabi di mereka itu banyak sekali. Nabi itu ada 124.000 kan, ya, nabi. Itu paling banyak dari kalangan mereka tuh. Banyak sekali, dan masing-masing nabi otomatis kan ada pengikut itu ya. Jadi umatnya Nabi Musa itu banyak sekali. Jadi Bani Israel berarti banyak yang baik. Selama mereka berpegang teguh dengan Taurat ya, dengan menjalankan agama yang benar, mereka mukmin, mereka masuk surga nanti. Ya, tetapi ketika muncul dakwah Nabi SAW, maka mereka harusnya ikut gitu. Sebagaimana yang dilakukan oleh siapa? Abdullah bin Salam, Zaid bin Si'na, Ka'ab al-Akhbar misalnya. Itu mereka para pendeta-pendeta Yahudi masuk Islam tuh. Itu yang benar setelah dakwah Islam. Nah, ketika mereka tetap dengan agamanya, sebaik apapun mereka tetap dihukumi apa? Kafir. Mereka berbeda-beda, ada yang sangat jahat ya. Sampai di antara mereka ada sekte Illuminati misalnya, penyembah setan kayak gitu. Ya ada. Tapi yang masih mengakui Allah, mengakui Nabi Musa, mengakui Taurat ya ada. Nah, mereka yang masih mengakui Allah, mengakui Taurat, mengakui Nabi Musa tetap salah, ya, tetap salah. Setelah datang Islam, kenapa mereka harusnya ikut masuk agama Islam? Dan meskipun seperti itu, mereka tetap masuk kategori walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tatabi millatahum. Mereka tetap menginginkan kita mengikuti mereka. Ya. Nasrani, Yahudi, mereka menginginkan kalau kita mengikuti mereka. Dan ini keinginan yang tidak bisa disatukan, yang bisa melerek kekuatan mana yang kuat itu yang berkuasa. Jadi orang Islam tidak boleh lengah sebenarnya. Bukan untuk sewenang-wenang, tapi untuk menegakkan keadilan, menegakkan al-haq. Ifatifillah azanallahu wa yakum ajmain. Ya, sedikit tentang Palestina yang sekarang sedang bergejolak ya. Kalau ditimbang-timbang secara kekuatan persenjataan apa-apa itu sangat mudah ditumpas dihilangkan ya, dihapus ya. Tapi yakin bahwa Allah akan menjaga kelompoknya yang kuat untuk memperjuangkan agamanya. Itu namanya Thaifah Mansurah, itu pasti akan selalu ditolong. Saya yakin mereka tidak bisa dihabisi oleh kekuatan Zionis ya. Meskipun mereka secara kekuatan senjata jumlah ya sangat jauh ya. Ya, tapi pertolongan Allah ya jelas sangat dekat insyaallah dengan orang-orang yang beriman, dan semoga mereka termasuk orang-orang yang dipilih ya. Barangkali juga salah satu Thaifah Mansurah ya. Karena apa? Rasulullah SAW bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi dhahirina li aduwwihim qahirina la yadurruhum man khalafahum illa ma asabahum min la'wa hatta ya'tiyahum amrullah wa hum kadzalik qalu ya Rasulullah wa ainahum qala bi baitil maqdis wa aqna fi baitil maqdis. Ini hadisnya dhaif. Hadis yang senada dengan ini tentang Thaifah Mansurah sangat banyak yang kuat ya, tapi khusus ini secara sanad dhaif. Intinya apa? Menginformasikan akan adanya kelompok kecil yang selalu berpegang teguh dengan syariat Islam, dengan ajaran Allah, dan Allah pasti akan menolong mereka. Orang muslim yang lain mau membiarkan mereka, itu enggak akan berdampak pada mereka. Mereka tetap eksis.
musuh-musuh Allah terus menyerang mereka, berusaha untuk menghabisi mereka, tidak akan pernah berhasil. Ini akan terus ada sampai hari kiamat, sampai umat Islam memperoleh kemenangan. Di mana mereka? Nah, tentang di mana mereka, ulama mengatakan bisa di mana-mana. Ya. Bisa mungkin di Indonesia ada, ya. Di Syam ada, di Mekah ada, di Yaman mungkin ada, ya. Atau kalau hadis ini, tapi tadi ya dikatakan secara sanad lemah, ini mengatakan keberadaan mereka di Baitul Maqdis. Ya, di Baitul Maqdis, di sekitar Baitul Maqdis. Ya. Paling tidak mereka lah orang yang menjaga, ya, menjadi bemper, garda terdepan untuk menyelamatkan Al-Aqsa, kebanggaan umat Islam. Ya. Jadi kita hutang budi sama mereka. Kita hutang budi sama mereka. Mereka mempertaruhkan nyawa ketidaknyamanan itu kan, maka tugas kita paling tidak mendoakan mereka, ikut membantu, ya, membersihkan hoax, ya, tuduhan-tuduhan keji pada mereka. Jangan sampai kita dolim kepada mereka dengan membiarkan mereka berjuang sendirian, ya, tidak mau membantu mereka, tidak mau mendoakan mereka. Nun sewu, apalagi sampai menyalah-nyalahkan mereka. Naudzubillah tsumma naudzubillah, itulah kedoliman, ya, terhadap saudara kita sendiri. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ada kesalahan mohon maaf. Kita akhiri kajian ini dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur ikhwananal muslimina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwananal muslimina fi Filistin. Allahumma ansurhum ala aduwika wa aduwihim ya rabbal alamin. Allahumma wahid sufufahum wasaddid ramyahum wasabbit aqdamahum ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa sallallahu wasallamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.